Ya, konten lama ya sudah kembali lagi ya. Jadi kita akan membahas bukan bacotin sih, tapi ya lebih membahas sih tentang kayak kasus yang lagi, bukan kasus sih, tapi kayak apa ya? Gimana kayak nyebutnya ya, kayak ya lu bisa lihat belakang gua. Jadi berita terbaru dari Idol, yang dimana Idol itu sendiri adalah idol yang bisa dibilang gua juga suka nontonin ya dari Hololive. Kena pecat. Jujur sebenarnya gua nggak terlalu sedih ya, kayak gue juga ya, mungkin kayak idol idol kayak gitu gue udah biasa aja gitu. Cuma kalau misalkan kaget atau gimana gitu, gue mungkin agak kaget ya, karena kayak mungkin berita 2 hari atau sehari yang lalu gitu, sehari yang lalu atau 2 hari yang lalu lagi buka HP subuh-subuh, tiba-tiba ada berita Rusia kena pecat dari Hololive gitu ya. Mungkin jadi gue kayak anjir, kayak apa ya, kayak masih kaget sih ternyata. Kayak dari awal kasusnya yang sama Mafu itu, gue awalnya tuh kayak nggak terlalu mau ngikutin gitu kan, kayak apa ya, kayak idol ketahuan chattingan gitu, kayak menurut gue udah hal yang standar sih, kayak apa ya, kayak hal yang biasa ya lah menurut gue gitu. Itu juga sering banget kejadian di artis-artis kayak di Korea atau di Jepang, itu kayak hal yang biasa ya gitu menurut gua. Mungkin kayak beritanya pun juga kalau misalkan dikonfirmasi sama agensinya itu juga bakal kelar gitu, udah selesai gitu kan, kayak udah sehari 2 hari. Terus kalau misalkan company-nya mau bertindak ya selesai dengan cepat gitu kan. Cuma kasus yang itu udahlah, kita ini dulu ya. Sekarang itu kasusnya kalau nggak salah usianya ini kena terminated gara-gara kena ini ya, karena ngelik data perusahaan gitu segala macam, yang sifatnya sih sebenarnya rahasia ya, gua nggak tahu gitu. Yang jelas Rusia ini katanya ya, yang gue baca-baca di sekitar berita gitu segala macam, katanya Rusia ini pengen sekadar klarifikasi gitu segala macam ya ke Anonymous ya. Gue nggak bisa bilang sih Anonymousnya siapa sebenarnya. Gue tahu, cuma gue males bilangnya aja gitu, karena entar salah informasi lagi, gue lagi yang kena gitu kan. Jadi emang si Rusianya ini kayak pengen klarifikasi gitu ke Anonymous, dan dia ngasih kayak chat gitu, chat ke manajernya si Rusia gitu segala macam. Pokoknya chat ke manajernya, terus ruangannya Rusia segala macam gitu, pokoknya tentang informasi pribadinya Rusia lah gitu segala macam kan. Dan ya Anonymousnya ini ngebahas ini di YouTube-nya gitu, dan ternyata Anonymousnya ini ngelik juga apa yang dikasih sama Rusianya gitu, kayak data-data pribadinya gitu. Jadi gara-gara hal itu Rusia kena terminated ya. Aduh, gua mau ngebelain Rusia juga nggak bisa sih sebenarnya, karena Rusianya juga blunder juga gitu di sini ya, karena dia percaya aja gitu ke Anonymousnya. Gua nggak tahu ya, karena mungkin si Rusianya ini juga udah stres banget karena kejadian sama Mafu kali ya. Sama Mafu itu kan juga bisa dibilang kasusnya lumayan gede gitu, bahkan sampai Rusianya pun take a break dari live streamnya selama 1 minggu atau 2 minggu gitu lah ya, selama 1 minggu 2 minggu gitu, sampai Rusia blunder sepanik itu mungkin, dan dia pengen
curhat atau klarifikasi gitu ke anonimusnya gitu segala macam, dan ternyata kenal, dan ternyata anonimusnya ini tuh apa ya, anonimusnya itu juga brengsek. Jadi dia ngelik semuanya gitu tentang informasi pribadinya. Ya kalian tahu sendiri ya, kalau misalkan namanya anonimus ya, kalau misalkan ada yang bisa dijadiin duit tentang berita tentang idol, selebriti segala macam, itu pasti bakal mereka jadiin duit gitu. Jadi ya mau resiko gitu kalau misalkan lo percaya sama anonimus gitu. Seriusan, kalau misalkan kalian kayak apa, percaya gitu sama tukang gosip gitu, kalian cerita ke tukang gosip gitu segala macam, pasti bisa dijadiin bahan omongan gitu sama dia. Itu semua bisa terjadi gitu. Itu udah biasa banget di dunia idol sebenarnya. Cuma yang gua sayangin adalah si Rusianya ini ternyata blunder, dan ceritanya ke dia gitu, bukan ke orang lain yang lebih bisa dipercaya as a friend gitu kan, atau as a best friend lah. Dia mah ngomongnya ke si Anonymous ini gitu. Ya namanya Anonymous lah ya. Jadi ya akhirnya karena si Anonymousnya ngelik ini semuanya runyam, dan Rusianya ini sebenarnya udah mau live stream, dan dianya juga udah pasti udah dapet jadwal lah segala macam gitu. Dan karena kejadian itu akhirnya ya mau nggak mau gitu. Dan untuk company-nya juga menurut gue juga itu suatu hal yang udah biasa banget. Kalau misalkan apa ya, data perusahaan loh, ini data perusahaan, kalau misalkan udah kesebel pasti ya jalan satu-satunya kalau nggak hukum ya ini apa, dipecat gitu. Kalau nggak hukum ya dipecat, udah itu doang gitu. Jadi ya menurut gua langkah yang diambil sama company ini menurut gua udah jalan yang terbaik dan bijak gitu. Kayak cuma dipecat doang akhirnya ya gitu. Dan beredar juga beberapa video di YouTube bahwa Rusianya nangis-nangis. Aduh, gua kayak nggak tega gitu men. Gua dengarnya udah nggak tega gitu. Kayak apa ya, kayak kasihan aja gitu. Benar-benar kasihan cok. Kayak nangisnya sampai kedal gitu, udah ngeri dah pokoknya. Untuk kedepannya ya kita juga nggak tahu ya Rusia ini bakal kayak gimana gitu, karena ya gimana ya, pasti ya untuk seorang idol juga trauma banget sih, serius. Mungkin kalau misalkan kalian bilang idol itu kan punya mental yang kuat, sebenarnya idol itu mentalnya tidak sekuat itu guys. Ada 3 tipikal mental idol yang kalian bisa cerna gitu di sini. Ada idol mental yang kalau misalkan kena skandal sekali aja dan bisa bikin heboh satu fanbase-nya ya, satu fanbase-nya itu dia bakal bisa jadi trauma dan dia mundurin diri dan dia nggak mau balik lagi ke dunia seperti ini gitu. Itu satu ya. Ada juga yang kedua yang benar-benar kuat dan dia bisa terima apa adanya gitu. Dan shit, mati man. Yang kedua yang tadi gue bilang, yang dia bisa recovery lagi mentalnya segala macam, ya kuat mental lah, kuat mental, dia bisa recovery, dia bisa ini segala macam, dia bisa terima apa adanya gitu kan, dia bisa happy kembali ya. Pokoknya recovery mentalnya bagus lah. Dan ada juga yang ketiga ini yang ketiga ini yang udah kena skandal berkali-kali ya, kena skandal nggak tau malu ya. Ini banyak loh sekarang di yang ketiga ini. Jadi ya menurut gua Rusia ini masuknya yang pertama tadi, yang dia trauma sampai nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan dia nggak mau balik lagi mungkin ke dunia ini gitu ya. Nggak tahu juga ya untuk kedepannya gimana. Kalau misalkan untuk kedepannya sih gua nggak tahu. Kita satu fanbase juga nggak tahu sih, satu circle juga nggak tahu kayaknya. Kayak gua cari di ini segala macam nggak ada info sekarang sih. Kayak Rusianya bakal lanjut jadi individual YouTuber atau jadi YouTuber biasa aja atau gimana gitu ya. Cuma ya menurut gue sih
karena ngelihatnya sampai kemarin itu sampai kayak gitu ya usianya, apalagi yang gue lihat video dia nangis gitu, jujur kayak apa ya, kayak agak nggak mungkin sih dia buat balik lagi ya, buat balik ke dunia kayak gini gitu. Cuma ya semoga sih dia bisa balik sih. Mungkin dia bisa jadi individual YouTuber aja kayak yang si Naga itu ya, yang tahun kemarin juga graduated juga gitu kan. Ya kita nggak tahu ya, kita lihat aja ke depannya, karena kasusnya ini lagi gede banget ya. Awal tahun 2022 loh, masih Februari ya, udah ada yang ngebom gitu segala macem di negara lain, terus ada yang berita kayak gini lah. Jujur gue sebenarnya tahu Hololive juga karena Rusia juga gitu, karena pertama kali gue nonton Hololive kalau nggak salah itu gue nontonnya Pekora, terus kedua Rusia gue nontonnya lucu sebenarnya, karena dia streamnya itu teriak-teriak ya, terus marah-marah juga, sering marah-marah gitu juga segala macem, dan kayak apa ya, kayak sedih juga sih. sedih gitu. Dan mungkin channel YouTube-nya nanti bakal dihapus kalau nggak salah, katanya sih akhir Maret ini ya, akhir Maret bulan depan gitu. Nanti channel YouTube-nya itu bakal dinonaktifin alias bakal ditutup semua gitu. Jadi kalian nggak bisa nonton cover-covernya dari Rusia lagi, atau nonton replay live streamnya di si Rusia ini gitu. Jadi ya buat kalian yang mau bukan nostalgia, atau kalian yang mau berlarut dalam sedih fansnya Rusia ya, kalian bisa nonton aja atau download segala macam via save from net. Satu jaman lumayan berasa, cuma ya apa lah ya. Atau kalian bisa nonton klipnya Rusia, kan banyak tuh klipnya, apalagi yang klipnya sangat melegenda itu ya, yang klipnya dia jadi unit 07 apa 02 gitu, lupa gua, pokoknya dia jadi unit gitu, terus teriak-teriak main Super Smash Bros gitu di Nintendo gitu. Itu lucu banget anjing. Jadi ya udah gitu aja pembahasan dari gua nggak tahu mau ngomong apa lagi ya. Jadi ya segitu aja ya, semoga yang terbaik lah buat dia gitu ya. Jangan sampai ada kejadian drop mental sampai hal yang gua takutkan terjadi gitu. Gua nggak bisa sebutnya di sini, cuma ya kalian pasti tahu lah gitu kan. Jadi ya seperti itu saja. Thank you udah nonton, guys.